ya, ya, baik, baik. Halo, halo, ketemu lagi kita. Oke, semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin. Semoga ya. Oke, ya. Video ini berjudul Pekerja Alih Daya akan menjadi pekerja langsung perusahaan. Bisakah atau dapatkah? Nah, kemudian kata atau nama alih daya adalah sebutan lainnya dari kata yang sangat populer yaitu outsourcing, yang maknanya kurang lebih sumber dari luar perusahaan. Nah, yang maksudnya sumber bekerja dari luar perusahaan. Entah kenapa terjemahan outsourcing digunakan istilah alih daya. Nggak nyambung ya sebetulnya, nggak nyambung. Tapi apa boleh buat, nama alih daya adalah nama yang resmi digunakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 64. Oke. Tentang istilah alih daya tidak ada disebut dalam pasal 64, pasal 65, dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Karena tiga pasal itu sebetulnya pada dasarnya menjelaskan tentang outsourcing atau alih daya, tapi tidak disebut seperti itu. Tidak ada sebutan seperti itu. Baik. Nah, sekarang Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, dalam pidatonya pada Hari Buruh 1 Mei 2025 atau May Day, memberikan beberapa janji. Dua di antaranya janji tersebut adalah satu, pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai bagian dari komitmennya terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Dan selanjutnya, meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional segera mengejar bagaimana caranya agar kita bisa, kalau tidak ya segera, atau secepat-cepatnya menghapus outsourcing. Nah ini, outsourcing akan dihapus pada pidato tersebut ya Pak Prabowo. Oke. Demikianlah isu atau hal tentang Presiden Prabowo merencanakan menghapus outsourcing, satu hal yang sejak lama, lama ini puluhan tahun ini, ya, sejak zaman Pak SBY dan sebagainya pun sudah apa ada permintaan-permintaan seperti itu ya. Satu hal yang sejak lama diidamkan oleh pekerja, ya. Video ini terdiri atas dua seri. Video ini merupakan seri satu dan akan bersambung ke seri kedua nantinya ya. Oke. Dalam video ini akan dibahas semua hal-hal tersebut di atas. Silakan video ini ditonton sampai tuntas, meskipun tidak sekaligus, agar pemahamannya juga sempurna dan lengkap. Bagian video ini ke teman-teman, berbagi pengetahuan selalu baik. Salam sehat dan sukses selalu. Baiklah, berikut judul video ini selengkapnya. Ya, jadi tampil di sini adalah judul video selengkapnya. Ya, oke. Ya, kiranya diketahui bahwa selama ini saya telah membuat video, baik long video dan short video yang sangat banyak. Jadi ada koleksi video saja, ya. Sebelum masuk pada materi pembahasan konten video, ada petunjuk tentang bagaimana cara untuk melihat koleksi video saya yang terdiri atas long video dan short video yang semuanya membahas tentang hubungan industrial dan ketenagakerjaan. Silakan ditonton, semoga bermanfaat. Berikut cara untuk melihat koleksi video saya sambil menonton video ini yang teman-teman sedang menontonnya. Oke. Nah, oke, tampil di screen ada dua kotak ya, kotak A di atas dan kotak B di bawah. Sebutlah demikian. Pada kotak A, satu, sambil nonton video ini, lihat ke bagian kiri bawah video yang sedang Anda tonton. Bagian kiri bawah ya. Oke. Dua, di sana ada logo bulat hitam, ada tertulis di atasnya tulisan BS, yaitu sebelah kiri ya, bawah kan, ada tulisannya BS. Tiga, silakan klik pada logo bulat itu, maka akan tampil berjajar koleksi long video dan short video lainnya. Ya, oke. Kalau yang diklik itu, gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kalau akan melihat yang long video saja? Nah, kita lihat di kotak B. Di kotak B di video itu kan ada dilingkari dengan merah. Kalau yang video ini diklik, maka akan tampil semua long video saja. Ya, long video saja tampil seperti itu ya. Namanya koleksi ya tampil semuanya begitu ya. Nah, kalau akan melihat yang short video saja, maka sebelahnya short video saja yang diklik. Nah, gitu ya.
Di situ kan tertulis ada home, ada videos, ada short, ada playlist, ada post, dan ada membership. Jadi di sini silakan akan melihat koleksi long video saja. Yang diklik adalah videos. Untuk melihat koleksi yang short video saja, klik yang shorts. Begitu. Oke, selamat menikmati, tonton setiap video sampai tuntas. Oke, silakan ya. Silakan dinikmati. Semoga bermanfaat. Semua video itu memuat tentang hubungan industrial dan ketenaga kerjaan. Ya, ya baik. Kita mulai ya pembahasan video ini. Kita mulai dengan pengantar ya, pada pengantar ya. Angka satu di situ, alih daya outsourcing atau dalam kurung pemborongan pekerjaan sudah ada sejak tahun 1848 ketika Indonesia masih menjadi jajahan Belanda. Ya, sudah ada waktu itu. Bahkan tidak cuma itu yang sudah diatur, ada peraturannya ya, ada tiga. Yang satu adalah tentang outsourcing, yang kedua adalah tentang masa kerja, masa percobaan ya, masa percobaan untuk hubungan kerja PKWTT itu 3 bulan, dan kemudian pembedaan antara hubungan kerja PKWT dan PKWTT. Jadi tiga itu sudah ada ya. Saya ulangi lagi, hubungan kerja PKWT dan PKWTT pembedaannya satu. Kedua, adanya ketentuan masa percobaan itu maksimum 3 bulan untuk hubungan kerja yang PKWTT, waktu hubungan kerja tetap. Dan yang ketiga adalah tentang outsourcing. Nah, yang dalam hal ini tentu kita akan membahas yang outsourcing ya. Tentang outsourcing di sini dengan istilah pemborongan pekerjaan. Jadi disebutkan di dalam KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, yang diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1848, pada pasal 1601 huruf B, di sini berbunyi, perjanjian perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak ke satu, yaitu pemborong, nah pemborong ini outsourcing ini kan gitu kan, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain itu pemberi kerja, apakah BUMN atau perusahaan swasta lainnya, misalnya kalau sekarang ya, yaitu pemberi tugas, nah istilahnya pemberi tugas ya. Kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan dikatakan perusahaan pemberi kerja ya, dengan harga yang telah ditentukan, ya harga borongan. Dalam hal ini ya harga outsourcing itu gitu ya. Oke, itu satu ya. Oke. Kemudian ya berikutnya adalah pengaturan outsourcing adalah pelaksanaan pemborongan suatu pekerjaan. Sebagai contoh misalnya PT ABC sebagai perusahaan BUMN bidang pertambangan ya mengadakan pemborongan pengangkatan tanah dengan PT Mujur Selalu. PT Mujur Selalu ini punya truk banyak gitu ya. Nah, truk pengangkut dan sopir-sopir truk adalah pekerja PT Mujur Selalu, outsourcing kan. Nah, kerjasama dengan perusahaan pemberi kerja dalam hal ini suatu BUMN. Contoh lain lagi, ya, ya banyak sih, banyak sekali ya, banyak sekali. Misalnya Hotel Indah Bahagia. Nah, hotel ya, hotel besar ini ya, mungkin bintang 5 barangkali gitu ya. Hotel Indah Bahagia menggunakan 100 satpam security dari PT Mitra Bersama untuk menjaga keamanan di hotel tersebut. Nah, ini contohnya begitu ya. Nah, ini praktek yang sehari kita lihat, kita tahu dan sudah kita samakan pemahaman kita tentang outsourcing. Berikutnya adalah untuk info saja di angka 4 ini, pelaksanaan alih daya pada masa sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Keputusan Menteri Tenaga Kerja. Jadi sebelum ada Undang-Undang 13 tahun 2003 itu aturannya ada dalam Permenaker dan Kepmenaker. Ya. Nah, memang Undang-Undang 13 tahun 2003 ini adalah undang-undang pertama di bidang ketenagakerjaan ya, kaitannya dengan waktu itu era reformasi tahun 1908. Nah, disinilah kemudian pembersihan, rapihkan semuanya. Ya banyak apa ketentuan-ketentuan dalam diatur dalam peraturan menteri, keputusan menteri, bahkan juga ada aturan-aturan Belanda yang diterjemahkan dan sebagainya waktu itu ya. Nah, disitulah mulai ditata. Sehingga memang Undang-Undang 13 tahun 2003 ini yang terbit mulai 31 Maret 2003 ini betul-betul sangat bagus ya. Ada 193 pasal.
Ya, oke. Yang kemudian berlanjut dengan nanti adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagainya. Ya, ya, selanjutnya kita melihat pada gradasi pekerjaan atau gradasi jabatan ya. Gradasi jabatan di tempat kerja ya. Tampil di screen di situ ya. Nah, di sebelah kiri ya ada gradasi jabatan berdasarkan tanggung jawab pekerjaan. Ini masing-masing perusahaan beda. Tapi pada umumnya polanya seperti ini kurang lebih ya. Jadi perusahaan-perusahaan ini ya tentang apa kepangkatan lah atau jabatan ya. Yang paling tinggi adalah senior vice president. Senior vice president ini adalah jabatan yang tertinggi eh, selain direksi. Karena di atas senior vice atau senior VP ini sudah direksi ya. Direksi bukan pekerja ya. Oke. Nah, kemudian di bawahnya SVP, kemudian VP atau vice president, di bawahnya lagi adalah manager. Nah, ada juga perusahaan yang menggunakan senior manager. Nah, kemudian di bawahnya manager ada supervisor, ada juga perusahaan yang menggunakan superintendent, seperti itu ya. Kemudian staff, macam-macam staff dan sebagainya, dan kemudian di bawah paling bawah adalah non-staff. Jadi 6 level inilah yang biasanya ada di dalam suatu perusahaan. Ini adalah pekerja yang bekerja di perusahaan. Nah, di mana posisi pekerja outsourcing? Ya di luar ini, di luar ini, di bawah non-staff itu. Dan pekerja outsourcing adalah pekerja yang bekerja dengan perusahaan outsourcing yang kerjasama dengan atau pemborongan dengan perusahaan pemberi kerja. Oke, di sebelah kanan ya ada catatan saya di sini. Satu, direksi tidak termasuk dalam gradasi jabatan karena direksi bukan pekerja. Direksi diangkat dan diperuntukkan oleh RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Dua, gradasi jabatan tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Ini ngatur seperti ini tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan, tapi tentunya mengacu pada pengupahan juga sih ada kaitannya ya. Dalam hal ini adalah kalau bicara tentang ini adalah PP 36 tahun 2021 ya. Tapi tidak apa yang seperti ini tidak seperti ini, tapi dengan tingkatan katakanlah tingkat sekian, golongan sekian begitu. Kalau namanya bebas. Ini betul-betul masing-masing perusahaan ya. Oke. Angka tiga, gradasi jabatan secara berjenjang berdasarkan cakupan tanggung jawab. Nah, ini ada hitung-hitungannya nih. Itu bisa diatur ya seperti ini ya. Dilihat dari tanggung jawabnya, dari pengalamannya, lihat dari pendidikannya, ya, itu akan membuat suatu gradasi. Masing-masing perusahaan bebas membuat susunan gradasi jabatan. Masing-masing ada rumusnya dan tidak sembarangan itu ya, karena menyangkut upah dan kompensasi bagi setiap pekerja. Angka 5, gradasi jabatan erat kaitannya dengan gradasi pengupahan. Nah, begitulah. Oke, ya sudah makin jelas ya. Oke, itulah tadi gradasi jabatan. Oke, kita lanjutkan. Di sini eh, sama dengan yang tadi. Nah, catatan di bawah itu ya. Satu, jabatan 1 sampai dengan 6 adalah pekerja yang ada hubungan kerja dengan perusahaan pemberi kerja. Tadi sudah saya sebutkan. Angka 2, pekerja alih daya seperti satpam, layanan kebersihan, call center, catering, dan lain-lain tidak ada hubungan tentunya, tidak ada hubungan kerja langsung dengan perusahaan pemberi kerja. Nah, kemudian di sini ya, perbandingan pengaturan pekerja alih daya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ya, kita lihat perbandingannya. Ya. Nah, di sini perbandingan pengaturan pekerja alih daya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah, ada 2 kolom di sini ya. Yang sebelah kiri yaitu tentang pengaturan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan ya tentang tentang alih daya pada waktu itu sesuai dengan zamannya ya. Ya. Nah, di sana ini diatur ya tentang alih daya itu diatur dalam pasal 64, 65, 66 di Undang-Undang 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan. Intinya adalah aturannya satu, ada pembedaan antara pekerja istilahnya ya yang inti atau core dan pekerja yang hanya pendukung atau non core. Itu modelnya begitu Undang-Undang 13 ya. Ini pekerjaan yang inti dan ini yang tidak inti. Tidak inti ya kembali lagi satpam, kemudian apa petugas kebersihan, kemudian eh, full apa call center dan sebagainya, catering dan sebagainya begitu ya. Oke. Angka 2, pekerja yang inti
Nah, ini undang-undang mengatur di sini. Pekerja yang inti dilarang dikerjakan oleh pekerja alih daya. Nggak boleh. Padahal nggak usah dikasih tahu juga nggak akan begitu kan. Perusahaan tahu lah, tidak sebodoh itu kan. Tentu perusahaan udah tahu kalau yang inti perlu rahasia, perlu apa, tertib dan sebagainya tidak boleh diketahui orang tidak perlu dan sebagainya. Dan itu berbahaya kalau diketahui dan sebagainya, otomatis tidak di outsourcingkan gitu kan. Tapi di sini dibegitukan, lucu jadi ya gitu ya. Angka tiga, ada sanksi bila larangan tersebut dilanggar. Sanksinya cukup berat lah. Nah, tidak usah kita bicarakan ya ini masa lalu. Kemudian kalau dibandingkan dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah diperkenalkan di situ istilah alih daya. Jadi alih daya ini mulai dikenalkan di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Sebelumnya tidak ada istilah alih daya. Nah, di situ antara lain dimuat semua pekerjaan dapat atau boleh dilaksanakan oleh pekerja alih daya. Saya ulangi lagi, semua pekerjaan dapat, ya dapat atau boleh kan, kira-kira gitu kan, dilaksanakan oleh pekerja alih daya. Nah, ada kata dapat ini, berarti boleh dikerjakan oleh alih daya, boleh tidak, kan gitu kan. Dinyatakan begitu bebas lah, intinya memang bebas begitu ya. Nah, berikutnya, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, ya, Cipta Kerja, Cipta Kerja yang pertama yang kemudian dimatikan begitu, dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, tidak nampak adanya perusahaan yang memanfaatkan kebebasan pelaksanaan pekerjaan oleh pekerjaan alih daya. Jadi ketika berubah menjadi apa, diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2020 berdasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 2020 itu sudah dinyatakan bahwa ini bebas, bebas memilih yang mana yang mau dialihdayakan. Tapi sampai waktu itu dan bahkan sampai sekarang tidak ada perubahan. Prakteknya ya, prakteknya saya amati. Jadi tetap saja yang paling ramai, paling seru ya, paling populer ya adanya Sapam, ada petugas cleaning, cleaning service, kemudian tadi apa call center, kemudian penjaga parkir mobil misalnya di kantor misalnya, kemudian catering, ya pengangkutan transportasi dan sebagainya itu yang seperti itu ya dari dulu ada seperti itu ya. Oke. Tapi yang lain misalnya tidak ada tidak ada misalnya di situ di apa misalnya seorang recruitment officer ya misalnya ya ini di outsource misalnya ya kan atau misalnya program seorang programmer misalnya di IT nggak ada. Tidak ada ya, oke. Jadi, jadi ya menarik juga nih kalau di apa, perhatikan ya. Berikutnya, yang nampak umum adalah satpam itu tadi saya sebutkan. Satpam, jasa kebersihan, catering dan lain-lain itu alih daya. Ya itu juga. Jadi kalau begitu sejak tahun 2020 sampai sekarang adalah tahun 2025, 5 tahun kebebasan untuk mau outsourcing pekerjaan apapun tidak dimanfaatkan. Ya terserah pada perusahaan masing-masing ya. Ah, kan gitu kan. Oke, baik. Nah, demikianlah sebagai gambaran ya. Demikianlah sebagai gambaran tentang merupakan yang saya sampaikan dalam seri satu ya. Dan ini nanti pembahasan yang apa yang lebih lengkap dan sebagainya akan ada di seri 2 yang akan terbit tidak lama lagi. Jadi baca seri satu sekarang ini dan kemudian beberapa hari kemudian akan kita susuli dengan seri yang kedua yang terakhir. Oke, sampai di sini salam sehat dan salam sukses selalu. Oke, ya 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 ya.